قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugasi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai penjaga hasil pengumpulan zakat. Abu Hurairah menerima tugasnya dengan gembira. Di hari-hari penuh berkah itu, tak ada yang dilakukan Abu Hurairah selain beribadah, serta menjaga dan melaporkan perkembangan perolehan zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam ketika Abu Hurairah tengah menjalankan tugasnya, tiba-tiba datanglah seseorang yang secara sengaja menumpahkan kurma zakat lalu memungutinya. Mendapati kejadian itu, Abu Hurairah lekas menangkap si pencuri dan berkata, "Demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah." Mendengar ancaman Abu Hurairah, si pencuri tak tinggal diam lalu menjawab, "Aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga yang juga membutuhkan ini." Rupanya Abu Hurairah luluh akan rayuan si pencuri. Ia pun membebaskannya begitu saja. Keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu mengetahui apa yang dialami oleh Abu Hurairah. Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga memiliki keluarga dengan kebutuhan yang sama. Oleh karena itu aku kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya." Mendengar penjelasan Abu Hurairah, Nabi pun bersabda, "Dia telah berdusta dan akan kembali lagi." Mengingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pencuri yang dipastikan kembali melaksanakan aksinya itu, Abu Hurairah meningkatkan kewaspadaannya. Benar saja, si pencuri itu datang lagi. Setelah dia menumpahkan makanan dan mengambilnya, Abu Hurairah segera menangkap dan berkata kepadanya, "Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah." Tapi pencuri itu kembali memajang wajah memelas seraya berkata, "Biarkanlah aku melakukan ini karena benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga yang membutuhkan ini. Setelahnya aku janji tidak akan kembali lagi." Abu Hurairah kembali tertipu. Alasan dan dalil yang telah didengarkan itu membuatnya ia meloloskan si pencuri untuk kedua kalinya. Setelah hari beranjak pagi, Abu Hurairah kembali bertemu dengan Rasulullah. Kepadanya Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu?" Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan dia juga mempunyai keluarga. Oleh karena itu aku merasa kasihan dan membiarkannya pergi. Dia telah berdusta dan akan kembali lagi," kata Nabi. Kali ini Abu Hurairah telah bertekad untuk mengabaikan segala bujuk rayu si pencuri. Tak butuh waktu lama, orang yang menjadi target Abu Hurairah itu datang kembali untuk melakukan aksinya. Dengan sigap Abu Hurairah menangkap tangannya dan berkata, "Kali ini aku akan benar-benar mengadukanmu kepada Rasulullah. Ini sudah ketiga kalinya kau berkata tidak akan kembali lagi, tapi nyatanya masih saja mencuri." Pencuri itu berkata, "Biarkanlah aku akan mengajari suatu kalimat yang bermanfaat untukmu." "Kalimat apa itu?" tanya Abu Hurairah.
Pencuri itu pun menjawab, "Jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Abu Hurairah kembali melepaskannya. Ia terus berfikir tentang nasihat itu dan berniat untuk menanyakan kepada Rasulullah SAW. Keesokan harinya, Rasulullah kembali bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Ia mengatakan kepadaku, "Jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai." Ia juga mengatakan, "Jika aku melakukan itu, maka Allah akan menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari." Jawab Abu Hurairah. Kali ini dia berkata benar, meski aslinya dia berdusta, kata Rasulullah. Abu Hurairah terdiam sampai Rasulullah kembali bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bercakap-cakap denganmu sampai 3 malam itu?" "Tidak ya Rasulullah," jawab Abu Hurairah. Nabi pun menjawab, "Dia adalah setan." Subhanallah, ternyata pencuri itu adalah setan yang selama 3 hari bercakap-cakap dengan Abu Hurairah. Semoga kita dijauhkan dari segala godaan setan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi SAW. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakar dan pada masa jahiliyah namanya adalah Abdul Sam, yang artinya hamba matahari. Namun Rasulullah SAW mengubahnya dengan nama Abu Hir, namun lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah yang artinya bapak dari kucing. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang berasal dari Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang dakwah Rasulullah SAW. Sampai akhirnya datang sahabat Nabi yang bernama Tufail bin Amru yang mendakwakan Islam kepada kaum suku Daus. Namun dalam kaum tersebut tidak ada satupun yang mau menerima dakwah dari Tufail tersebut. Yang menerima hanya satu, yaitu Abu Hurairah. Dan akhirnya Abu Hurairah datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah selama itu tinggal di Madinah, yaitu yang disebut dengan Sufa. Sufa adalah tempat bagi mereka yang tinggal di area Masjid Nabawi. Selama kurang lebih 4 tahun beliau belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Dan tercatat Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis dari Nabi yang paling banyak. Dan beliau juga menduduki peringkat pertama. Namanya pun akhirnya terus dikenal sepanjang sejarah di dalam kitab-kitab dan hadis. Abu Hurairah wafat di usia ke-78, yaitu pada tahun 57 Hijriah. Beliau meninggal setelah berjuang melawan penyakit dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.